Tapi lebih hebat orang yang suka memberi maaf. Ya, Allah yang mengatakan minta maaf itu bagus, hebat kan? Menyadari kesalahannya, minta maaf. Tapi ada lebih hebat lagi orang yang suka memberi maaf. Oleh Allah dikatakan wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat, disediakan bagi orang yang muttaqin. Pertama, alladzina yunfiquna fis shadaqah, suka menyisihkan, menginfakkan sebagian hartanya ketika kita ada kesulitan. Coba ini kan sesuatu yang berat sebenarnya. Ketika kita sulit, cek gelem infak, suka memberi. Tapi jaminannya Allah nyiapkan, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Bukannya punya marah, cuman mampu mengelola marah. Dan kalau sudah kita nggak mampu mengelola, memanage marah, maka yang muncul adalah nafsu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan suka memberi maaf. Nah, kita dengan halal bihalal ini kita coba munculkan itu kesadaran, kemudian munculkan keinginan untuk selain minta maaf tapi juga memberi maaf. Jangan sampai seperti bil halal lengkapnya, cuma biasa orang berwosok dan mendengarnya Abdullah itu dulu. Iya kan? Jadi al halal bil halal jadi apa? Lal halal. Kadang-kadang lebih pendalam apa? Kita apa? Lal halal. Ya, sehingga saya diingatkan sama Mustafa. Tolong imam ini. Kalau assalamualaikum yang benar, kadang-kadang dipakai kayak yang di jalan. Assalamualaikum. Ya toh? Sholat nggak boleh kayak gitu, harus lengkap. Assalamualaikum. Kadang-kadang nggak. Assalamualaikum. Lagi-lagi ya generasi saya ini, keturunan saya ini kan berubah. Gimana Ustaz? Ayo kita perbaikilah penggunaan istilah yang benar. Kemarin saya mengingatkan muadzin saya. Iya, dia kalau baca Allahu Akbar, kan lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba boleh. Kenapa gitu? Dia pergi ke rumah Allah. Allahu Akbar. Ada kan? Tidak pakai Allah, enggak. Lupa. Lagi-lagi Madura yang ada. Ayo perbaiki. Mungkin ada di antara kita yang dunia yang lain berpikir melakukannya. Kembali pada yang awal tadi, monggo. Jadi kita kesadaran halal bihalal itu sangat indah, sangat bagus. Karena apa? Kita ingin besok kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang baik, muttaqin. Kita ingin seperti itu. Nah, kalau tidak kita punya keyakinan kembali kepada Allah lalu membawa masalah, itu nggak bagus. Nggak bagus. Termasuk ini, maaf ini, kalau di dalam kaitannya yang dibaca Qorit tadi, itu kaitannya dengan utang-utang sebenarnya ayat. Ya, yang dibaca tadi surah Al-Imran itu urusan utang. Yakni kadang-kadang kita itu ketika ada orang punya hutang pada kita itu pokoknya di mana dia bisa nyaur terus. Bahasa Indonesia itu ejir-ejir, dikejar terus, yang akhirnya sampai kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik, dan ini banyak terjadi. Ternyata Islam mengajarkan orang yang punya hutang, diingat ya, yang punya hutang ya, agar bayar. Ketika ada seorang mati, 3 hal perhatikan. Pertama, hutangnya.
Jadi orang meninggal itu keluarganya harus tahu almarhum atau almarhumah ini punya utang nggak. Sayyidina Umar itu pesan sama putranya, sama Abdullah. Ya Abdullah, kalau aku mati, aku punya utang sama ini, sama ini, sama ini. Aku punya ini, punya lahan, punya kebun, punya apa. Gunakan untuk bayar utang. Kalau kurang, kamu sebagai anakku wajib menyelesaikan. Anaknya yang wajib sebagai ahli warisnya. Sekarang gimana kalau ada orang meninggal? Anaknya apa ditanya? Mana? Orang punya bapak. STNK-nya mobil itu mana ya? Ya. Sertifikatnya tanah, nggak tanya utangnya. Monggo kita ulang. Kenapa? Sudah nggak jadi masalah, nggak jadi beban. Ini bagi orang yang punya hutang. Sekarang bagi yang punya piutang, ternyata Allah lain. Itu tadi. Ya, yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan. Itu sebenarnya artinya ketika ada orang punya hutang pada kita nggak mampu bayar, ternyata Allah menyuruhnya maafkan kita. Apa hilang? Ternyata enggak, di hadapan Allah. Dalam riwayat ada suatu saat ketika ada seorang tidak segera masuk surga. Kenapa? Karena mempermasalahkan hutang. Jadi sudah di hadapannya malaikat, yang lain sudah baris masuk surga, tiba-tiba orang itu mempermasalahkan. Malaikat, ini punya hutang orang belum selesai. Berapa? Dilihat catatannya, mudah-mudahan nggak hilang. Surat-surat perjanjiannya yang bicara, tanya sama malaikat kan harus teliti, jangan sampai salah. Tiba-tiba ada surga ditampakkan oleh Allah. Ada surga hebat. Kenapa? Benar, mau? Bukan mau. Kalau kamu mau, bebaskan saudaramu yang punya utang. Itu harganya, surga yang sangat besar. Tadi dikatakan jannatin ardhus samawati wal ardu uqiddat lil muttaqin, termasuk orang yang suka memaafkan itu. Baru orang yang sadar, tapi telat sudah. Dalam artian yang lain sudah enak di surga, dia baru disuruh masuk surga. Karena kalau yang lain kalau punya kesadaran memaafkan. Ketika man tahu ada saudara kita nggak mampu memang, ya nggak mampu untuk membayar menyelesaikan utangnya, nggak hilang. Rasulullah pernah ngomong kepada para sahabat besok akan ada orang bangkrut, ya orang bangkrut. Apa menurut kamu bangkrut? Ya orang nggak jualan, nggak laku, bodoh rentak. Ada orang masuk ke surga, masuk ke akhirat, bawa pahala banyak sekali, pahalanya sholat, pahalanya puasa, haji, pahalanya dan sebagainya. Cuma dia tertahan karena mau masuk surga, tiba-tiba ada tetangganya, mereka jangan masuk surga dulu. Dia belum selesai urusannya dengan saya. Apa? Ibu pernah pinjam ini nggak balik. Ternyata betul. Katakanlah pinjam uang nggak bawa kan ya. Ada orang mati dibawain uang, nggak laku. Jadi mau mengembalikan pakai rupiah besok nggak ada. Bawa ATM pun nggak laku. Besok nggak ada ATM. Akhirnya malaikat bilang, berapa? Bisa sekian. Nilainya kalau dikalkulasi sekian. Berikan pahalamu kepada ini. Udah diberikan. Kurang kan? Datang lagi. Artinya orang yang kita kenal itu ternyata belum terselesaikan, belum berhalal di halal. Jadi masalah. Nah inilah nama halal dan ini ada satu adat lagi, kalau ini Madura tapi bagus. Suka berhalal di halal, kapan tidak umur hidayah. Betul. Assalamualaikum.
minta maaf. Minta maaf. Saya ke pasar karena pagi, toko belum buka, datang cari tetangganya. Masya Allah, biasa minta maaf sebelum buka toko. Salaman, ketemu dengan salaman. Rasulullah mengatakan orang yang suka bersalaman minta maaf maka akan diruntuhkan dosa-dosanya oleh Allah selama saling meminta maaf yang terjadi. Masya Allah. Biar itu sesuatu yang penting. Hadirin rahimahullah. Kemudian ada maaf karena kedua. Masuk kita kadang-kadang masih menyelesaikan ahli hisabnya kebil daya. Apalagi ada yang bawa uja, ada orang bawa rotor bersih, mangan rumput, tambah lama. Ya, kadang-kadang cari es, sampai apa, kopi manis, kopi panas, biar hilang panasnya, tambah lagi. Sehingga begitu masuk anak-anak kita sudah belajar nakal karena pak gurunya pak ada. Ayo kita coba minta maaf pada anak karena mereka adalah generasi yang kita. Bangun kebersamaan, meningkatkan kinerja. Akhir kita guru, ya itu aja. Gimana caranya mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Mereka yang akan ganti kita, yang akan meramut Bondowoso, meramut Jawa Timur, meramut Indonesia. Kalau saya kan di SJ ya, kecil, saya sering tanya sama itu bapak-bapak yang di kecamatan di desa, Bapak boleh nggak anaknya ini besok jadi presiden? Pernah tanya? Bolehkah anak yang di desa Grujukul atau Sulawesi sana boleh nggak jadi presiden? Boleh. Artinya akan jadi pemimpin bangsa. Siapa yang ngarang? Maka kalau kita siapkan barangkali suatu saat ya Allah ada dari Bondowoso ternyata dia jadi pemimpin bangsa kita, Masya Allah. Kita juga ikut andil. Kita juga dengan syarat lagi-lagi ini, tapi ini dari pondok kayak balik yang tadi, sekali santri kamu santri. Kita yang kadang-kadang jadi guru lupa kalau kita ini murid, pernah ya? Kita karena sudah jadi guru, lupa kalau kita ini murid. Artinya apa? Kita harus terus jadi murid. Belajar. Murid itu orang yang terus belajar. Walaupun kita jadi guru, itu perlu terus belajar. Jadi murid. Saya cerita saya sendiri. Saya ini murid-murid saya itu anaknya orang suki-suki, arena siswa ini. Depannya Golkar ini. Jadi anaknya orang suki-suki. Saya tahu jadi guru agama. Suatu saat ada murid saya tanya, Pak Guru, apa itu MTV? Di rumah saya TV itu hanya muncul TVRI, tidak ada lagi. Hitam putih itu tulisannya kan TVRI, cetek. Terus murid saya tanya MTV, tapi karena saya Pak Guru kan malu. Dan saya jawab, langsung jawab, itu TV Malaysia. Betul, ini supaya nggak malu saya maksudnya. Tapi ketika muncul TV warna, muncul juga yang namanya MTV, ternyata bukan Malaysia, Music Television. Salah Pak, boleh bilang NIP-nya saya 7, NIP 72. Sehingga kemarin ada lomba Masjid Agung Indonesia, se-Indonesia lomba, saya angkat tangan, taruh nomor. Kenapa? Tidak tahu saja. Ngisi saja tidak bisa. Ngisi voucher melihat keadaan Masjid Agung Taqwa. Bapak dari mana? Saya di Jakarta. Hah? Ini sudah Bapak dari mana? Yang mau sampai di sini? Enggak. Lewat apa? Zoom. Ya. Tak norok. Sudah saja tak norok Zoom.
timnya. Akhirnya bapak kali ini datang ke timnya bapak ngaji rasul. Tempat imamannya, tempat sonnya, pemancarnya disuruh. Jadi bukti benar-benar ada punya nggak? Dan sebagainya itu. Tentunya para bapak dan ibu guru ini mau tidak mau harus tetap jadi murid. Itulah maksudnya ya. Akhirnya terus belajar. Jangan sampai lebih dulu muridnya. Kalau kadang-kadang lebih dulu muridnya daripada kita. Tapi bagaimanapun kita tetap tahu kalau murid kita mengatakan ini ternyata oh ya, karena sudah ada perkembangan dari ibu apa yang dimuliakan Allah. Yang ini kadang-kadang kita, sekali lagi, kita yang terlambat atau karena memang kita sudah tidak mau tahu. Padahal kebutuhan murid kita, kebutuhan siswa kita untuk informasi dengan rupa itu perlu. Termasuk kalau ada pak guru agamanya ya. SMK SMA kan ada pak guru agamanya. Ya, ada. Ya tolong. Karena perkembangan sekarang, Masya Allah, cepat sekali. Anak-anak kita lebih dulu tahu. Karena alat ini yang ada yang nuntun. Sebab kalau tidak bisa salah. Hadirin rahimahullah. Jadi hal yang ini mungkin perlu kita munculkan kesadaran tentang kemanusiaan kita dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, kelupaannya, salahnya, hilangnya dan sebagainya, dan termasuk adanya godaan setan yang ternyata diizinkan oleh Allah yang menyebabkan kita bisa salah. Tetapi ketika muncul kesadaran, ternyata Allah SWT memberi peluang kita agar kesalahan itu bisa dihapus. Ya, dengan apa? Apa yang diajar oleh Allah? Samina atau anak. Misalnya sholatnya di waktu. Orang sholat itu penghapusan dosa. Zakat penghapusan dosa. Ramadan penghapusan dosa. Haji penghapusan dosa. Ibadah kita penghapusan dosa. Permintaan maaf tadi surah Ali Imran itu ternyata juga penghapusan dosa. Maka inilah yang terus kita kelola, kita tanam dari kita ini untuk kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya kapan dan di mana saja munculkan kesadaran untuk selalu minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada sesama kita ini. Insya Allah dengan hidayah dan ma'unah Allah SWT kita semuanya adalah mudah-mudahan kembali ke hadirat Allah SWT dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Sebagai kata sebagai terus semoga Allah mengampuni kita semuanya. Assalamualaikum. Untuk pidatonya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau kita hadirkan kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin doa kita entah dari lisan hati siapa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran wa 'ilman nafi'an wa 'ilman nafi'an wa 'ilman nafi'an wa waladan shalihan wa waladan shalihan wa waladan shalihan. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qunudana wa tashdidana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa tamjidana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa la tadribana ya
اللهم تقبل منا يا الله واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kepada yang kami takdimi Kiai Haji Ahmad Sholeh yang sudah memberikan amunisi pada kita dan banyak hal yang telah beliau arahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku makhluk sosial tentu selama berinteraksi kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Dan pada hari ini akan kita lebur dalam kegiatan halal bihalal ini yang saling memaafkan. Oleh sebab itu berkenan Bapak Kiai Haji berada di depan, kemudian juga Ibu Vivi ada di sebelah kanan untuk berada di depan, juga Ketua MKKS baik dari SMA ataupun SMK kami persilakan untuk mengambil tempat. Silakan. Dan juga seluruh pengurus dari MKKS dari cabang dinas dan Ibu dan Ketua Dharma Wanita bersama pengurus menikmati dengan yang telah disajikan.